الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا الله أكبر الله.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ada minuman tuh bawa bubur kacang hijau buat berapa orang di sini? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kacang hijau. Pertama-tama alhamdulillah kita sama melaksanakan sholat sunnah berjamaah. Ya tentunya alhamdulillah adalah merupakan suatu nikmat yang sangat besar buat kita semuanya. Kita telah diberikan kekuatan ataupun nikmat oleh Allah sehingga kita bisa melakukan sholat berjamaah. Kita ketahui bahwa sholat isya dan sholat subuh adalah dua waktu sholat yang sangat dominan sekali. Sebab itu janganlah kita tinggalkan. Kalau zuhur asar kita maklum karena kebanyakan mereka ada yang kerja ataupun dalam perjalanan. Atau maghrib juga kadang-kadang kita maklum, kadang-kadang kita masih dalam perjalanan ataupun sibuk dengan yang lainnya. Tapi sholat isya jangan sekali-sekali dan sholat subuh jangan sekali-sekali kita tinggalkan ataupun kita abaikan. Karena itu hadisnya beberapa kali dan puluhan Ustadz telah menganjurkan mengatakan bahwa sholat isya dan sholat subuh adalah sangat dominan sekali untuk jangan kita tinggalkan. Kedua juga kita mengetahui bahwa Al-Quran Karim ini adalah sangat penting sekali kita pahami. Yang at least atau paling sedikit kita memahami akan makna-maknanya. Di mana ketika seorang ataupun kita baca Al-Quran Karim, jadi hendaklah kita ada punya istilah proaktif. Yang dimaksud dengan proaktif adalah ada suatu respon yang positif, ada suatu respon pada kita atas kepemahaman kita ataupun atas nalar kita. Ketika Al-Quran misalkan dibunyikan tentang yang menunjukkan tentang artinya ahli jannah, mereka adalah orang-orang yang muflihun atau orang-orang yang sangat berbahagia sekali. Ketika kita baca Al-Quran itu kemudian harus disertakan bila Allah menja'alna minhum, ya Allah jadikanlah aku adalah golongan mereka. Begitu proaktif. Jadi ketika kita baca Al-Quran kemudian kita respon positif, kita mohon kepada Allah agar kita digolongkan kepada orang-orang ahli surga. Begitu pula ketika Al-Quran itu dilantunkan ataupun kita baca, kemudian ada yang ayat-ayat yang menunjukkan kepada ayat-ayat Allah, kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'alna minhum. Ya Allah, janganlah aku dijadikan golongan mereka. Nah, dengan sendirinya itu berarti kita baca Al-Quran itu karena apa? Kita baca Al-Quran itu, Al-Quran adalah buat kita. Jadi seolah-olah kita sedang berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala dan langsung kita memberikan respon yang segera begitu. Yang lain adalah di pagi hari, alhamdulillah Anda sudah mengetahui bahwa di mana ada malaikat turun, kemudian satu malaikat mendoakan keberkahan bagi seorang yang senantiasa bersedekah di pagi hari, juga kemusnahan ataupun kehancuran bagi orang yang tidak bersedekah di pagi hari. Jadi alhamdulillah kita semuanya di sini kalau ada kotak amal berapa dolar saja, nggak usah perlu kita sebutkan apa mau $1 mau $2, yang penting kita ikhlas lillahi ta'ala, nggak perlu harus teman kita itu mengetahui. Tapi ada di antara kita yang nggak datang ke masjid, Pak, saya hari ini nggak datang ke masjid. Bagaimana kalau saya tetap bisa menjalankan hadis Rasul yang menunjukkan bahwa di pagi hari kalau kita bersedekah, malaikat itu akan mendoakan keberkahan rezeki kita.
Dan bagi mereka yang tidak bersedekah, malaikat senantiasa akan mendoakan kehancuran ataupun keburukan atas rezeki yang kita miliki. Tidak apa-apa, Islam itu sangat simpel sekali. Makanya itu di rumah itu hendaklah kita ada punya kotak amal. Kotak amal itu kita gunakan kalau kita nggak masukin di situ. Kita punya komitmen bahwa tiap pagi kita harus bersedekah, gitu. Jadi Islam itu sangat simpel sekali. Jadi kita bisa lakukan apakah kita ada di masjid. Kalau kita nggak ke masjid, ada misalnya di rumah kebetulan kita bangun kesiangan, kita keluarkan rezeki yang ada pada kita. Insya Allah rezeki kita itu akan senantiasa berkah. Jangan soal rezeki kita dihitung dengan kata-kata dengan istilah matematik. Kita punya uang 100, kita sedekahkan misalnya $10 atau $5, uang kita minus, yang 100 jadi 90 atau 95. Sebetulnya bukan minus di situ, justru yang $5 itu adalah merupakan keberkahan yang kita tidak lihat. Dan Allah memang tetap menjanjikan bahwa orang yang rajin bersedekah itu ada keberkahan dalam kehidupan. Yang kadang-kadang kita lihat kok uang saya 100 sampai 90, tapi kita tidak sadar bahwa ada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita sendiri not aware, tidak sadar bahwa itu adalah nikmat. Di antaranya misalnya kan kita dalam kendaraan, dan memang kita anjurkan juga bagi mereka yang ingin pergi haji ataupun pergi berjalan jauh, hendaklah sebelum berangkat itu bersedekah. Ya kan? Karena apa? Karena dengan sedekah itu insya Allah kita akan dijauhkan daripada malapetaka yang kita tidak tahu, kita tidak sangka. Yang kita sadari kita rajin bersedekah, tapi ternyata dalam perjalanan kadang-kadang kita lihat, wah ini menurut pandangan bahwa kita akan berbahaya, tapi kok ternyata alhamdulillah kita tidak terjadi kecelakaan. Nah itu kita tidak, disitulah pertolongan Allah yang kita tidak disangka-sangka. Makanya kita baca Al-Quran Karim itu hendaklah kita pahami. Jadi memahami Al-Quran itu ya pertama kita memahami akan maknanya, kemudian juga kita renungkan, kita tadabburi, kemudian juga kita amalkan semampu apa yang kita bisa. Dalam Al-Quran dikatakan, law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau kau tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan, dan Al-Quran itu sendiri misalkan diturunkan, apalagi kalau misalkan diturunkan ke satu gunung, dan gunung itu akan merasa ketakutan. Karena apa? Karena isinya ataupun bobotnya ataupun pesan-pesannya dari Rabbul Izzati itu sangat berat sekali. Makanya semuanya makhluk itu mereka tidak sanggup untuk menerimanya, tapi justru al-insan kita yang menerimanya. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan sesungguhnya manusia itu jahil. Arti jahil ini kita semuanya banyak kekurangan atau kealpaan. Kita tidak menempatkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah ataupun yang sesuai dengan kehendak dalam Al-Quran. Sebab itu hendaklah kita belajar, kita memahami akan maknanya, sehingga hidup dan kehidupan kita itu senantiasa dikontrol ataupun senantiasa ada guidance dari Allah, dari Al-Quranul Karim, sehingga kita dikategorikan orang-orang yang sejahtera, orang-orang yang artinya selamat daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Mudah-mudahan kita semuanya hidup dan kehidupan kita ini mendapatkan tuntunan dari Al-Quranul Karim, dan juga hendaklah kita baca Al-Quranul Karim. Dan jangan lupa kalau misalnya kita tidak sanggup ataupun kita sangat sibuk tidak baca Al-Quranul Karim, at least kita bisa baca Qul huwallahu ahad 10 kali atau berapa kali. Itu pun kita sudah dikategorikan orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim tiap hari. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaat bagi kita sendiri, dan ini adalah merupakan reminder untuk each other. Mudah-mudahan kita senantiasa dikategorikan orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan diberkahi dalam hidup dan kehidupan kita hatta yaumil akhir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh diskusi dulu sebentar? Boleh, silakan. Saya mau tabayun nih sama teman-teman di sini semua. Ada berita apa betul tentang haji dikasih limit usianya sekarang 65?
Terus katanya di Amerika sekarang nggak bisa pakai agensi, mesti langsung untuk naik haji. Naik haji itu nggak bisa lagi kayak ikut jawaban kayak gitu. Langsung ke Saudi. Langsung online nge-apply sendiri katanya. Nge-apply-nya kemana? Nah itu dia, makanya saya mau tabayun kalau ada yang tahu. Websitenya mungkin. Iya, maksudnya website agent juga, maksudnya Ya apa? itu nggak pakai lagi, nggak bisa pakai Langsung ke, Iya, maksudnya ke- langsung ke buat online ke online ke Kedutaan kan? kedutaan gitu. kedutaan. Karena banyak teman yang mau pergi sampai nggak jadi, karena nggak tahu kan, nggak bisa. Tanya sama agent di sini bilang nggak bisa gitu. Executive-nya ditanyain udah gitu. Baru pengumuman. Itu diantara boleh tuh telepon ke Ustaz Joban. Coba tolong tanya Pak Coba. Pak Joban itu siapa? Yang pergi haji di sini kan biasanya kan sebagian ditanya sama Tintin coba gimana gitu. Tapi Dia yang pasti lebih tahu. itu Tolonglah. jadi peraturan buat Amerika dan Eropa, mungkin Australia juga termasuk. Australia juga termasuk. Indonesia nggak termasuk karena Indonesia sudah beberapa kloter sudah masuk ke Madinah. Tolong nanti kasih tahu banyak yang mau pergi nih pada kebingungan. Mungkin bisa ditanyain dulu sekarang. Kalau yang mau pergi kan masih ada waktu. Ya sebetulnya memang ini kita udah last minute ini. Udah last minute sekarang. Udah last minute, wallahu alam. Mungkin itu berlakunya mungkin saya nggak tahu mungkin buat tahun depan atau gimana gitu. Coba ya. Masih simpang siur, Tapi makanya so kita far tabayun. dari kalau bisa ada teman-teman yang kontak Ustaz Joban, Iya. nanti bisa Kita bilangin coba nanti kita tanya Pak Joban. Kalau perlu pakai kita zoom itu. ataupun Meeting. kontak Titin kan selalu berhubungan dengan Ustaz Iya, Joban. si Titin itu. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, Itu kali biayanya tuh gimana kali lebih kecil berarti kan? Iya. ini juga bos juga. Jadi di antara kita nggak ada yang tahu di sini ya. Ada sih tahu bisa kita tahu ya. Online-nya tahu Kan cuma memang caranya nggak tahu. informasi umumnya begitu dikatakan kan ada website itunya apa informasi itu. Ya, aku juga ini nggak tahu sebenarnya gimana. Yang jelas tuh gue pengen tahu. Ya kan yang dia kan jamaah yang udah hadir sama dia, yang udah vaksin, itu pulang lagi. Tahu nih. Tapi kalau kan tidak tahu ya, karena itu udah langsung. Sekali lagi, once more time, masjid yang megah ini jangan diterlantarkan. Yang bisa datang untuk sholat subuh, zuhur, asar, maghrib atau isya silakan, ya, supaya masjid ini barokah dunia dan akhirat, dan jamaah di Los Angeles dan sekitarnya serta Amerika atau di Indonesia mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat ya. Lihat. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.